Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Herawati, NIM 41032107254079 akan menyampaikan makalah konflik sosial anak usia dini. Menavigasi konflik perbuatan mainan melalui strategi mediasi berbasis regulasi diri di PAUD. Mengapa konflik sosial penting dibahas? Memahami konflik hari ini membentuk anak yang siap bersama esok hari. 1. PAUD merupakan lingkungan sosial pertama anak. 2. Konflik merupakan bagian alami dari perkembangan. 3. Perebutan mainan menjadi konflik yang paling sering terjadi. Keempat, konflik dapat menjadi kesempatan belajar keterampilan sosial. Dengan memahami dan mendampingi konflik, kita membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, empati, dan mampu bekerja sama. Latar belakang. Memahami mengapa konflik terjadi adalah langkah awal untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang hebat. 1. Anak belajar hidup bersama teman sebaya. Di PAUD, anak mulai keluar dari lingkungan keluarga dan belajar berinteraksi dalam komunitas baru. Kedua, harus berbagi, menunggu giliran, dan bekerja sama. Anak belajar menghargai hak orang lain, serta memahami aturan dan batasan dalam bermain. 3. Banyak orang menganggap konflik sebagai perilaku nakal. Anak yang berkonflik sering dianggap egois, nakal, dan kurang dididik oleh orang tuanya. Padahal, konflik adalah proses belajar mengelola emosi dan interaksi sosial. Dengan bimbingan yang tepat, konflik dapat menjadi kesempatan emas untuk mengembangkan keterampilan sosial. Tugas kita bersama adalah membimbing anak melewati setiap konflik dengan penuh kasih, kesabaran, dan strategi yang tepat. Anatomi konflik. Konflik perebutan mainan. Memahami mengapa konflik terjadi adalah langkah awal untuk membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang hebat. 1. Terjadi saat anak memiliki keinginan yang sama. Kedua, dipengaruhi sifat egosentris sesuai usia. 3. Anak belum mampu memahami sudut pandang orang lain. Keempat, emosi lebih dominan daripada kemampuan berpikir. Konflik perebutan mainan adalah badai kecil yang wajar terjadi, tetapi bisa menjadi kesempatan emas untuk belajar. Kajian teori. Dasar perilaku konflik anak. Teori Jean Piaget. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Anak pada usia ini berpikir secara egosentris dan belum mampu melihat perspektif orang lain. Anak masih egosentris. 2. Sulit memahami perasaan orang lain. Ketiga, menganggap benda yang disukai harus dimiliki. Keempat, perebutan mainan merupakan bagian perkembangan kognitif. Teori Lev Vygotsky. Bahasa sebagai alat berpikir. Bahasa adalah alat utama anak untuk mengatur pikiran, emosi, dan perilakunya. 1. Bahasa anak belum berkembang sempurna. Kedua, kesulitan mengungkapkan perasaan. Ketiga, konflik sering diselesaikan dengan tangisan atau tindakan fisik. Keempat, anak membutuhkan bimbingan scaffolding dari guru. Dengan memahami teori, guru dapat merancang strategi yang tepat dalam mendampingi anak untuk menghadapi konflik sosial. Intinya,
Anak belum memiliki kemampuan kognitif dan bahasa yang matang, sehingga membutuhkan bantuan dan bimbingan orang dewasa untuk belajar mengolah konflik dengan cara yang positif. Hasil observasi studi kasus Rian dan Dika. Rian membangun istana balok. Kedua, Dika mengambil balok tanpa izin. Ketiga, bangunan balok roboh. Keempat, terjadi dorongan dan tangisan. Kelima, guru datang melerai. Pengamatan guru, konflik terjadi sangat cepat dan intens. Kedua, didominasi emosi yang belum terkelola. Keempat, anak belum mampu menggunakan kata-kata untuk menyelesaikan masalah. Guru berperan sebagai mediator untuk membantu anak menenangkan diri dan menemukan solusi bersama. Analisis penanganan guru, respon guru di lapangan. Guru langsung meminta anak untuk meminta maaf. Guru segera meminta anak untuk meminta maaf tanpa menggali penyebab konflik. 2. Fokus pada perilaku salah. Penanganan berfokus pada siapa yang salah, bukan pada permasalahan kebutuhan atau perasaan anak. Ketiga, tidak memvalidasi emosi anak. Anak tidak diajak mengungkapkan dan memahami emosinya, sehingga emosi tetap terpendam. Keempat, konflik dianggap selesai setelah salaman. Penyelesaian bersifat permukaan, belum menyentuh akar masalah, sehingga berpotensi terulang kembali. Pendekatan seperti ini membuat anak belum benar-benar belajar mengelola emosi dan memahami kebutuhan orang lain. Pendekatan yang lebih baik, guru perlu memvalidasi emosi, mendengarkan kedua pihak, membantu anak menemukan solusi, dan membimbing mereka meregulasi diri. Evaluasi permasalahan. Mengapa cara tersebut kurang efektif? 1. Emosi anak belum tenang. Anak masih marah atau sedih sehingga belum mampu berpikir jernih dan memahami situasi. Kedua, permintaan maaf menjadi terpaksa. Anak meminta maaf hanya karena disuruh, bukan karena benar-benar menyadari kesalahannya. Ketiga, anak tidak belajar menyelesaikan masalah. Anak tidak memahami cara mengelola konflik dan mencari solusi bersama-sama. Keempat, konflik berpotensi terulang karena akar masalah tidak terselesaikan. Konflik yang sama dapat terjadi kembali di kemudian hari. Diperlukan pendekatan yang membantu anak memahami emosi, menghargai orang lain, dan mencari solusi bersama. Strategi penanganan konflik. Membantu anak mencegah dan menyelesaikan konflik dengan tepat. Strategi preventif atau pencegahan konflik. 1. Menggunakan timer bergantian. Kedua, menyediakan calming corner atau pojok tenang. Ketiga, menambah jumlah mainan. Keempat, menata lingkungan bermain yang kondusif. Strategi kuratif, 5 langkah mediasi guru. 1. Menghentikan tindakan agresif. Kedua, memvalidasi emosi anak. Ketiga, mendengarkan kedua pihak. Keempat, mengajarkan bahasa negosiasi. Kelima, membimbing anak mencari solusi bersama. Pencegahan yang baik menciptakan lingkungan bermain yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Pendampingan dan mediasi yang tepat membantu anak belajar menyelesaikan konflik dengan sehat dan saling menghargai. Kemitraan sekolah dan rumah. Kolaborasi guru dan orang tua membangun regulasi emosi anak. 1. Melatih anak menunggu giliran. Gunakan timer bergantian agar anak belajar sabar dan menghargai giliran. Kedua, tidak selalu memenuhi keinginan anak.
Ajarkan anak bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi saat itu juga. Ini melatih kontrol diri dan kesabaran. Ketiga, menerapkan pola komunikasi yang sama dengan sekolah. Guru dan orang tua konsisten menggunakan bahasa, aturan, dan pendekatan yang sama. Keempat, mendukung perkembangan regulasi emosi. Bantu anak mengenali, memahami, dan mengelola emosi agar mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Kolaborasi yang konsisten antara sekolah dan rumah membantu anak belajar mengelola emosi, menyelesaikan konflik, dan membangun keterampilan sosial secara optimal. Kesimpulan dan rekomendasi: memahami konflik, membangun solusi, bersama mendukung anak. Kesimpulan: 1. Konflik sosial merupakan bagian alami perkembangan anak. Kedua, perebutan mainan bukan tanda anak nakal. Ketiga, guru berperan sebagai mediator. 4. Konflik menjadi sarana belajar sosial dan emosional. Dengan pendampingan yang tepat, konflik menjadi pengalaman belajar yang membantu anak tumbuh lebih mandiri, empati, dan mampu bekerja sama. Rekomendasi untuk guru: menggunakan pendekatan empati, mengajarkan komunikasi positif. Untuk sekolah, menyediakan lingkungan yang mendukung. Untuk orang tua, konsisten melatih regulasi emosi anak. Untuk peneliti, mengembangkan penelitian konflik sosial lainnya. Sinergi guru, sekolah, orang tua, dan peneliti akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, empati, dan mendukung perkembangan sosial emosional anak. Daftar pustaka. Referensi ilmiah yang mendukung kajian konflik sosial anak usia dini: Bandura A 1977, Teori Pembelajaran Sosial, Englewood, Cliffs, N.J. Prentice Hall. Bandrova E. dan Leong, D.J. 2007, Alat-alat Pikiran, Pendekatan Vygotsky terhadap Pendidikan Anak Usia Dini. Edisi kedua, Upper Saddle River and Jefferson. Goleman D. 2005, Kecerdasan Emosional, Mengapa Itu Bisa Lebih Penting Daripada IQ, New York, Bantam Books. Hurlot E.B. 2015, Perkembangan Anak Jilid 1, Jakarta Erlangga. Konstelik M.J. Soderman, A.K. Wiren, A.P. dan Rupiper, M.L. 2014, Membimbing Perkembangan Sosial dan Pembelajaran Anak, edisi ke-8, Cambridge Learning. Piaget J. 1952, Asal-usul Kecerdasan pada Anak, New York, International University Press. Santrop C.W. 2011, Perkembangan Anak, edisi ke-13, New York, M.C. Glaucil. Sujiono Y.N. 2013, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta Pita Index. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, empati, dan mendukung perkembangan sosial emosional anak. Mohon maaf atas segala salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.